Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu. Kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. We can see the whole of Times Square, all the way from 42nd Street up to 47th Street on the left. This is one of the greatest celebrations that we have ever seen from the marquee of the Hotel Astor here in New York City. People, I should estimate at least 350,000 or more, it's pretty hard to estimate at this point, are cheering and screaming. Yang pertama kali mendengar berita kekalahan Jepang adalah pemuda yang bernama Sultan Syahrir pada 10 Agustus lewat radio luar negeri. Setelah mendengar berita dari radio, Sultan Syahrir pun bergegas ke kediaman Khairil Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bapak. Ada informasi ini? Silakan duduk dulu. Ada apa? Dari radio luar saya mendengar bahwa Jepang telah bersekutu. Ini informasi penting, kita harus memberitahukan ini kepada golongan muda dan golongan tua. Berita ini pun ditanggapi oleh para golongan muda untuk segera memusyawarahkan dengan golongan tua. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kita harus memanfaatkan waktu kekosongan ini dengan cepat, benar, agar penjajah tidak bisa menginjakkan kaki di sini lagi. Sebaiknya kita memberitahukan Bung Karno dan Bung Hatta agar mereka ikut menyatakan proklamasi. Iya, kita harus memberitahukan ini kepada mereka. Wikana dan Darwis pergi hari itu juga ke kediaman Bung Karno untuk menyampaikan berita, dan ternyata golongan tua sedang berkumpul. Assalamualaikum Bung, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Kami sedang membahas rancangan sidang PPKI untuk esok hari. Maaf Bung, golongan muda sudah mendapatkan info akurat dari kekalahan Jepang, dan kami sudah memutuskan agar segera cepat memproklamasikan. Hasil dari diskusi kami adalah Bung Karno dan Bung Hatta secepatnya mengumumkan kemerdekaan. Kalian mendengarnya dari mana? Sultan Syahrir bercerita bahwa dia telah mendengar kabar kekalahan tersebut lewat radio. Jangan buru-buru, mungkin saja itu kabar burung. Tapi kita harus hati-hati dan mempersiapkan matang-matang. Bukankah Jepang telah menjanjikan kita merdeka? Jangan bergantung pada Jepang, mungkin saja kita akan dijajah kembali. Kita harus segera cepat merdeka tanpa ada campur tangan dari Jepang. Kalian ingin secepatnya merdeka tanpa persiapan, apa tanpa perencanaan? Betul, ini sama saja seperti bunuh diri. Jepang masih di sini. Jika ini hanya kabar burung, apakah kalian bisa menjamin kemerdekaan ini? Baiklah Bung, kalau ini keputusan Anda. Dirasa perdebatan mengalami kebuntuan. Wikana dan Darwis pun kembali. Setelah kembali dari kediaman Bung Karno, mereka pun berdiskusi bagaimana cara agar Bung Karno dan Bung Hatta segera mengumumkan proklamasi.
Ini bagaimana langkah selanjutnya? Kita harus mendesak mereka agar kita secepatnya merdeka. Tapi cara apa lagi kita lakukan untuk membujuk Bung Karno dan Bung Hatta? Kita harus secepatnya mengamankan mereka agar tidak masuk ke Jepang. Bagaimana kalau kita mengasingkan mereka? Setuju. Kita harus mengasingkan mereka, tapi kemana? Kita bawa saja keluar kota. Berarti tidak ada pengaruh dari Jepang. Bawa saja ke Rengas Dengklok, warga sekitar di sana. Penjemputan Bung Karno dan Bung Hatta untuk diasingkan ke Rengas Dengklok bertepatan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tempat tersebut dipilih karena merupakan markas peta dan tempat yang dekat dengan kota. Berjaga-jaga jika ada pergerakan Jepang akan mudah diketahui. Kita harus segera mengumpulkan mereka ini. Jika kalian membahas ini, berarti ini adalah alasan kalian untuk mengasingkan kami berdua. Tapi Bung, ini adalah masa kekosongan. Hasil sidang PPKI sudah dirancang, tinggal proklamasi pada tanggal yang telah ditentukan. Kita tinggal menunggu pemerintah Jepang untuk mengakuinya. Menunggu Bung, momentum ini juga ditunggu oleh semua orang. Ambil pedang itu dan potong leher saya dan seret saya ke pojok sana agar kalian merasa puas. Mereka menekan tanpa berpikir terlebih dahulu. Sahabat Bung, kita harus berpikir jernih. Mereka tidak salah, mereka hanya ingin merdeka dengan cepat. Ini tidak itu. Jepang akan bergerak cepat jika kita tahu. Ini juga kesempatan baik bagi kita. Benar Bung, Bung Karno harus setuju dengan usulan para pemuda. Penjemputan kembalinya IR Soekarno dan Bung Hatta dari Rengas Dengklok ke Jakarta. Laksamana Maeda bersedia untuk menjadi penjamin keamanan. Situasi ini saling mencegah. Tenang Bung, saya akan menjaga keamanan negara dan bangsa. Saudara-saudara, bagaimana proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Baik, saya akan tulis. Lanjutannya Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu siapa yang menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan, menurut saya terlalu banyak. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani naskah ini. Baiklah. Sayudi, tolong ketikkan naskah ini. Siap Bung. Kita akan melaksanakan proklamasi. Besok pagi, jam 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Untuk itu, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiang bendera. Baik Bung, tapi di mana akan melaksanakannya? Di rumah Soekarno. Baiklah. Fatmawati. Suatu saat kain yang kujahit ini bisa menjadi simbol pemersatu bangsa demi kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, Ya, sebentar. Kami sedang gelisah. Ada apa Mas Fardi? Persiapan proklamasi sudah selesai, tapi Bung Hatta masih belum datang. Bagaimana ini? Tunggu saja, pasti dia datang. kita harus secepatnya sebelum Jepang datang. Tentu tidak. Kita mendapatkan kabar bahwa Bung Hatta tidak ada di rumah. Tidak akan membaca proklamasi kalau Hatta tidak ada di sini. Hatta datang, Hatta datang. Saudara-saudara, kami telah meminta saudara-saudara untuk berkumpul di sini untuk menyaksikan peristiwa yang maha penting dalam sejarah kita. Maka dari itu, dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17
Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Saudara